Pajak motor 150 cc di Malaysia cuma Rp7.000, di Indonesia bisa ratusan ribu. Bicara soal pajak kendaraan, khususnya motor, seringkali membuat banyak orang mengeluh. Apalagi kalau kita mulai membandingkan antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia. Ternyata, ada jurang perbedaan yang cukup besar, bahkan bisa bikin geleng-geleng kepala. Bayangkan saja, di Malaysia pajak tahunan untuk sepeda motor berkapasitas mesin 150 cc hanya RM2 Malaysia per tahun. Jika dikonversi ke rupiah, jumlah itu sekitar Rp7.000 saja. Betul, jumlahnya benar-benar setara sekali bayar parkir di mal atau di pinggir jalan kota besar Indonesia. Saking murahnya, banyak orang yang mendengarnya tak percaya bahwa tarif itu memang nyata adanya. Sekarang coba bandingkan dengan Indonesia. Untuk motor 150 cc di sini, pajaknya dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor, NJKB, yang kemudian dikenakan tarif pajak kendaraan bermotor, PKB, sekitar 2%. Tidak berhenti di situ, ada pula tambahan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, SWDK LLJ, sebesar Rp32.000 per tahun. Jika semuanya dijumlahkan, total beban pajak tahunan bisa mencapai Rp230.000 hingga Rp400.000 per tahun, tergantung pada harga motor yang dimiliki. Prinsipnya sederhana, semakin mahal motor, semakin tinggi pula pajaknya. Perbedaan ini tidak hanya terjadi pada motor, tetapi juga pada mobil. Di Malaysia, tarif pajak kendaraan roda 4 pun cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan Indonesia. Hal itu membuat biaya kepemilikan kendaraan pribadi di Malaysia terasa jauh lebih ringan. Bagi masyarakatnya, memiliki kendaraan bukanlah beban berat setiap tahun. Belum selesai sampai di situ. Kalau kita bicara soal harga bensin, Malaysia lagi-lagi terlihat lebih bersahabat dengan rakyatnya. Harga BBM di negeri jiran relatif lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Padahal, kalau kita menengok ke sumber daya alam, Indonesia justru jauh lebih kaya. Negeri ini memiliki cadangan minyak, gas, batu bara, hingga energi terbarukan yang melimpah. Namun ironisnya, justru masyarakat di negeri kaya ini seringkali harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk energi dan transportasi. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa rakyat di negara yang kaya raya ini justru hidup dengan beban biaya yang lebih berat dibandingkan negara tetangga yang sumber dayanya tidak sebanyak kita? Perbedaan kebijakan ini tidak terlepas dari cara masing-masing pemerintah mengatur sistem perpajakan dan subsidi. Malaysia memilih untuk memberikan keringanan pajak kendaraan, bahkan mensubsidi harga bahan bakar agar lebih terjangkau oleh rakyatnya. Sementara itu, Indonesia masih mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah. Pajak kendaraan di Indonesia memang menjadi kontributor besar bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Di sisi lain, tingginya pajak kendaraan di Indonesia juga kerap dibenarkan dengan alasan untuk mengendalikan jumlah kendaraan di jalan raya. Pemerintah berargumen bahwa pajak yang lebih tinggi bisa menekan laju kepemilikan kendaraan pribadi, sehingga masalah kemacetan dan polusi bisa terkendali. Namun kenyataannya, meski pajak sudah cukup tinggi, jumlah kendaraan pribadi tetap terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak besar tidak serta-merta menyelesaikan masalah mendasar transportasi di Indonesia.